Shalom, sahabat BSJD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang dalam kesempatan ini karena boleh menyapa Bapak Ibu pendengar setia BSJD dimanapun berada. Hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Amin untuk pembacaan Alkitab kita. Sahabat BSJD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita pernah menjumpai orang-orang di sekitarnya yang mengalami masa sulit, keadaan terpuruk, bahkan tidak memiliki bayangan untuk melanjutkan kehidupan. Situasi dan kondisi yang mereka alami membuat mereka putus asa, menyerah, dan tidak mampu berjuang dalam keadaan terpuruk. Bagi semua orang tanpa terkecuali tentu pernah mengalami, namun bagi semua orang belum tentu berhasil melewatinya. Cara demi cara dilakukan untuk keluar dari kondisi terpuruk. Bahkan bagi orang yang percaya kepada Allah tentu akan selalu mengandalkan Dia. Tetapi pertanyaan bagi kita, apakah ketika kita berhasil dan keluar dari kondisi terpuruk, pernahkah terpikirkan untuk membayangkan orang-orang yang masih mengalami masa sulit? Pertanyaan ini saya ajukan untuk merenungkan bagaimana sikap seharusnya yang dilakukan bagi umat yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus. Sahabat BSJD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa Yesus dalam masa pelayanannya hadir untuk memberikan cinta kasih. Tidak hanya itu, Dia juga menunjukkan bagaimana sikap hidup yang seharusnya dilakukan agar hidup boleh berkenan kepada Allah. Dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19, kita melihat bagaimana perlakuan orang-orang pada saat itu mengkritik cara hidup Yohanes maupun Yesus. Mereka ini mengkritik dengan mengatakan bahwa Yohanes sebagai orang yang kerasukan setan dan Yesus sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Terlepas dari cara mereka mengkritik cara hidup Yohanes dan Yesus, ada poin penting yang harus kita renungkan, bahwa yang pertama, orang yang merasa hidupnya paling benar akan selalu mencari kesalahan dan kelemahan dari orang lain. Yang kedua ialah cara hidup Yesus. Ia menunjukkan kepedulian yang berdasarkan dari cinta kasih. Yesus bergaul dengan para pemungut cukai itu secara tidak langsung mematahkan stigma negatif terhadap orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Sahabat BSJD yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan sikap kita saat ini? Apakah iman kepada Yesus menunjukkan kepedulian terhadap sesama? Apakah dengan berhasilnya melewati masalah kita peduli dengan sesama? Saya harap kita melakukan hal tersebut dan peka dengan situasi sekitar. Karena dengan kita berhasil melewati masalah, kita boleh membantu mereka yang berjuang melewati masalah dan merangkul orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Terlepas dari masalah atau cobaan yang dialami, kita tidak berhak menghakimi mereka. Justru yang kita lakukan ialah menolong supaya mereka keluar dari masalah atau cobaan yang dihadapi. Sebab Yesus terlebih dahulu menunjukkan keteladanan hidup, penuh kasih dan belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati dan menggerakkan kita untuk peduli dengan sesama tanpa merasa hidup
paling benar. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali menyegarkan hati dan pikiran kami. Kami diingatkan untuk selalu peduli terhadap sesama. Begitu juga kasih yang Engkau tunjukkan. Selayaknya kami manusia yang menyadari bahwa kami pun harus melakukan hal tersebut agar semua boleh berkenan di hadapan-Mu. Pada hari ini ya Tuhan, kami memohon padamu untuk pengampunan dari dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Ajarlah kami untuk selalu hidup sesuai dengan perintah-Mu. Bagi keluarga, orang-orang yang kami kasihi, mohon Engkau berkati mereka dalam tugas, tanggung jawab dan pelayanan. Begitu juga dengan seluruh jemaat-Mu di Gereja Kalimantan Evangelis dan MPL Sinode. Kau pula memberkati tugas pekerjaan bahkan pelayanan mereka. Dan biarlah melalui itu semua, nama-Mu semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.